Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perhimpunan, salam 24 jam untuk kawan-kawan PPIDK Tim Tengka dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami di serial Mutiara Al-Quran di episode ketiga. Dan kali ini perkenalkan, nama saya Afaf Sabrina selaku moderator dan masih bersama kita Ustadz Ahmad Saiful Milla LC Diplom sebagai pemateri kami. Sehat ya Ustadz ya. Nah, alhamdulillah teman-teman, di episode kali ini kita akan membahas tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini. Nah, Ustadz, pertanyaan yang pertama adalah ayat-ayat tentang amanat dan apa hubungannya dengan puasa. Ya, jadi terima kasih sebelumnya. Jadi sebelum kita membahas tentang sunnah-sunnah Nabi ya di bulan Ramadan, karena memang sunnah Nabi di bulan Ramadan ini banyak sekali begitu. Sepertinya kalau kita mencoba untuk mengumpulkan semua sunnah Nabi dan coba kita amalkan, mungkin termasuknya berat bagi kita ya. Ya. Jadi sebelum membahas tentang sunnah-sunnah itu, saya ingin membuka dengan pembahasan tentang amanat. Ya. Jadi sebagaimana kita yang diajarkan oleh Nabi, seorang Muslim ya seharusnya memiliki sifat amanah. Gitu. Nabi sendiri ya bahkan sebelum menjadi Nabi sudah dijuluki sebagai Al-Amin, ya sebagai Al-Amin. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kalian untuk ya melaksanakan amanat dan dengan sebaik-baiknya. Di ayat yang lain dikatakan juga walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ini dalam konteks memuji. Jadi dalam konteks ayat ini adalah pujian kepada orang-orang yang alladzina hum li amanatihim ra'un, menjaga amanat yang diberikan kepada dia, menjaga janji yang diberikan kepada dia gitu. Jadi sebenarnya ya agar kita menjadi seorang yang amin, seorang yang amanat di dalam melaksanakan sebuah tugas misalnya, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya, karena yang membuat kita bisa melaksanakan amanat sebaik-baiknya adalah diri kita sendiri memang. Ya, kita harus merasa bahwa ini adalah tanggung jawab saya, ya kan? Kemudian saya juga memiliki Tuhan, ya, yang mengawasi saya. Saya juga memiliki Nabi yang cinta terhadap orang-orang yang amanat begitu. Ya. Nah, kenapa kok kita perlu membahas amanat ini? Karena ketika orang itu sudah memiliki sifat amanah seperti itu, maka ketika dia puasa, ini hubungannya dengan puasa, ketika dia puasa, dia akan melaksanakan puasanya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Kenapa? Karena betul, yang namanya puasa itu ibadah yang termasuknya sangat privasi. Jadi amanat diri sendiri walaupun tidak ada orang masih menjaga puasa. Iya betul gitu. Kalau dia sudah terlatih ya menjadi seorang pribadi yang amanah ya, maka puasa dia akan dilakukan sebaik-baiknya. Boleh jadi orang yang tidak amanah dia ya akan mudah sekali berkhianat terhadap puasanya. Artinya berkhianat bagaimana? Di depan orang dia menampakkan bahwa dia sedang berpuasa, menahan makan, menahan minum dan seterusnya. Akan tetapi ketika tidak ada yang melihat ya, di ruang tertutup misalnya, ternyata dia mengkhianati dirinya, mengkhianati puasanya. Berarti selalu merasa diawasi. Selalu merasa diawasi. Maka dari itu tadi di dalam dalam pembahasan agar orang itu selalu memiliki sifat amanah, dia harus merasa dia punya Tuhan ya, yang mengawasinya begitu. Pun begitu juga dengan puasa. Jika dia selalu merasa muraqabah, kalau dalam bahasa tasawufnya dia muraqabah, selalu diawasi oleh Tuhan, maka dia tidak akan mudah untuk berkhianat dengan puasanya. Jadi perlu dilatih ya, agar puasa kita maksimal, perlu dilatih di luar puasa pun ya, kita bisa melatihnya dengan sifat amanah itu. Bagaimana cara kita untuk melatih, menanamkan tekad di dalam diri kita untuk menjadi orang yang amanah? Ya, untuk menjadi tips lah ya untuk menjadi orang yang amanah sebenarnya sudah kita singgung tadi ya. Penuh kesadaran bahwa innallaha kana 'alaikum raqibah. Bahwa kalian memiliki Tuhan yang
sangat dekat dengan kalian yang selalu mengawasi kalian. Ya, maka dari itu kalau kita baca beberapa thariqat sufiyah dalam dunia tasawuf dikenal dengan mereka dilatih ya untuk selalu mengatakan innallaha yanzuruni, innallaha yuraqibuni, innallaha ma'i. Jadi hati selalu dilatih untuk akan kesadaran bahwa Allah selalu melihat saya, Allah ya selalu mengawasi saya, dan Allah selalu bersama saya. Dengan begitu ya sedikit demi sedikit dia nanti akan terbangun sifat amanahnya gitu. Nah, di dalam bulan Ramadan ini di samping kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, ada sunnah-sunnah ya Ustaz ya, di samping itu. Nah, kenapa sih sunnah itu penting ketika kita sudah melakukan ibadah wajib? Oh iya betul. Ya ini apa namanya ya, kemarin ada atau akhir-akhir ini ada sebuah diskursus bagus sekali yang dinamakan dengan fiqhul aulawiyat. Fiqhul aulawiyat itu fikih prioritas. Ya, jadi mana yang harus diprioritaskan? Ya, ketika dalam beragama pun kita harus memprioritaskan yang perlu diprioritaskan. Ya, misalnya dalam permasalahan fikih, maka kita harus memprioritaskan permasalahan yang asasiyat, yang esensial daripada permasalahan yang memang diperdebatkan, furu'iyah, masalah ikhtilafiyah begitu. Jadi jangan kemudian kita menghabiskan waktu kita untuk permasalahan yang selalu diperdebatkan setiap tahun. Jadi ya yang kan? pasti-pasti ya. Yang pasti-pasti dulu nih gitu. Yang asasiyat dulu. Perlu mengkaji tentang ikhlas dulu. Bagaimana kita melatih ikhlas. Bagaimana kita melatih itqan fil amal. Agar melakukan sesuatu itu dilakukan dengan sempurna. Ya. Kemudian khusyuk di dalam sholat. Itu esensial itu. Prinsipal sekali dalam agama kita. Ya, jangan malah kemudian terbalik menyibukkan diri dengan hal-hal yang memang di situ ranahnya yang wasi', diperdebatkan dan kita boleh mengikuti A dan mengikuti B. Misalnya menggunakan cadar apakah wajib atau sunnah, ya. Kemudian memanjangkan jenggot apakah wajib atau sunnah, ya. Kaki menggunakan celana apakah harus di bawah mata kaki atau boleh di atas mata kaki, terus saja bergulir permasalahan itu. Dalam sholat subuh kunut atau tidak kunut. Akhirnya kita menjadi salah prioritas. Kita fokus terhadap masail mukhtalafun fiha. Ya, dan melupakan masalah yang muttafaq alaiha, yang asasiyat di situ. Nah, walaupun ya kita perlu mengutamakan yang wajibat, ya, yang asasiyat, tapi itu tidak kemudian kita mengenyampingkan yang sunnah. Gitu. Jadi betul kita harus memprioritaskan yang wajib dulu atas yang sunnah. Gitu. Puasa pun yang wajib dulu silahkan. Ya, setelah wajib bukan berarti kita meninggalkan yang sunnah. Tetap kita harus memprioritaskan yang sunnah plus kita harus memprioritaskan yang wajib, akan tetapi yang sunnah pun harus kita usahakan untuk dilakukan. Jadi berlomba-lomba untuk menabung kebaikan dan pahala di dalam bulan Ramadan ya. Ada ungkapan yang sangat bagus sekali dari seorang ulama salaf Ibnu Mubarak beliau pernah mengatakan begini. Ya. Man tarakal adab ibtalahu Allahu bitarkis sunan. Barang siapa yang meninggalkan adab, maka Allah akan uji dia untuk meninggalkan yang sunnah-sunnah. Nah, masalahnya begini, wa man tarakas sunan, barang siapa yang sudah terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah, ibtalahu Allahu bitarkil wajibat. Itu adalah pintu untuk meninggalkan yang wajib-wajib. Jadi kita barangkali yang katakan misalnya ada beberapa kewajiban yang asasiyat yang kita tinggalkan, ya, itu bisa jadi pintunya adalah karena kita biasa meninggalkan yang sunnah gitu. Nah, waman taraka al-wajibat atau waman taraka al-faraid ibtalahu Allahu bi fi'lil muharramat. Gitu. Kalau dia sudah meninggalkan yang wajib, maka Allah akan uji dengan melakukan yang haram. Akhirnya dia terjerumus, terbiasa melakukan yang haram. Terakhir, waman fa'ala al-muharramat ibtalahu Allahu bil kufri wal a'yadu billah. Ya, dan jika dia sudah biasa melakukan yang haram-haram, itu adalah pintu kekafiran. Sudahlah kalau jika orang sudah terbiasa melakukan yang haram-haram, satu jengkal lagi dia sampai kepada ruang kekufuran. Jadi dimulai dari melakukan yang sunnah-sunnah dulu. Meninggalkan. Jadi kekufuran itu dimulai dari karena dia meninggalkan
yang sunnah-sunnah. Maksudnya kalau kita mau jangan sampai kita sampai ke derajat kufur itu kita harus melakukan dari hal-hal sunnah dulu ya. Betul, betul. Jadi kelihatannya sepele sunnah itu, ini sunnah begitu kan. Boleh ada ruang untuk ditinggalkan. Jangan begitu. Itu adalah pintu. Kalau kita terbiasa meninggalkan yang sunnah, pintu untuk meninggalkan yang wajib. Jadi sebisa mungkin ya untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Ya, betul sekali. Nah, karena kita sedang berada di bulan Ramadan, sunnah-sunnah apa sih Ustadz yang bagus untuk diamalkan dalam bulan ini? Ya, nah ini penting sekali ya. Tadi di awal sudah sedikit kita singgung bahwa di bulan Ramadan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Nabi itu banyak sekali. Banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang perangai Nabi selama di bulan Ramadan. Ya, misal salah satu sunnahnya adalah ta'jilul fitr. Ketika berbuka puasa, kalau bisa dipercepat, jangan diundur-undur. Jika sudah masuk waktu maghrib, misalnya, sudah masuk waktu ghurubus syams, maka langsung dibatalkan puasanya. Itu adalah sunnah Nabi. Ya. Bahkan, ya, ta'jilul fitr, cepat-cepat di dalam berbuka puasa, itu menjadi, katakan, faktor agar umat ini tetap baik-baik saja. Luar biasa. Ya. Jadi kata Nabi, la yazalun nasu bi atau la yazalu al muslimuna bi khairin ya ma'ajjalul fitrah. Umat Islam ini akan baik-baik saja selama mereka mempercepat ketika berbuka puasa. Ya, ini anjuran sekali dari Nabi ya untuk mempercepat buka puasa gitu. Nah, itu sunnah, salah satu sunnahnya. Kemudian ada sunnah lain apa? Memberi makan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka puasa. Menyuguhkan hidangan gitu. Nah ini sunnah ini luar biasa di Mesir mengakar sekali. Memberikan hidangan untuk berbuka puasa. Tidak hanya takjil. Ya, makan berat gitu kalau di Mesir. Kita kenal dengan budaya Maidatur Rahmana, hidangan dari langit gitu. Anzil alaina maidatan minas sama begitu. Dalam Al-Qur'an ada Maidatur Rahman. Jadi sunnah ini luar biasa diaplikasikan oleh orang Mesir. Ya. Kita akan menjumpai menjelang berbuka puasa di setiap sudut kota Kairo ya itu ada yang namanya Maidatur Rahman ya, ada sudah disediakan tempat ya, tinggal kita datang modal badan ya, duduk ya, nanti akan dihidangkan semuanya gitu. Tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir begitu. Jadi memberikan makan hidangan untuk berbuka puasa kepada orang yang puasa ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man fattara shaiman, barang siapa yang memberikan makan kepada orang-orang yang berpuasa iman wahtisaban ya, tulus karena Tuhan, maka ghafarallahu ma taqaddama min dzambi. Insyaallah hadiahnya adalah apa? Adalah ampunan dari Tuhan. Kemudian masih banyak lagi sunnah lah. Sunnahnya masih banyak lagi. Seperti misalnya kita di Mesir ini terutama ya, salah satu sunnah Nabi ya berbukalah dengan tamar. Tamar itu berbuka dengan kurma gitu. Jadi yang sunnah yang ma'thur dari Nabi adalah anjuran berbuka dengan kurmanya. Cuma karena di beberapa daerah kurma misalnya mahal ya atau jarang ditemukan, maka berbukalah dengan hal-hal yang memiliki sifat dekat dengan kurma. Sifat yang melekat dengan kurma adalah manis gitu. Makanya kita di tanah air misalnya sulit mendapatkan kurma atau harga mahal, maka bisa diganti dengan yang manis-manis gitu. Tidak mendapatkan juga yang manis-manis, maka kata Nabi fal yuftir bilma, maka menggunakan air putih saja ya. Wah, kata masih banyak sekali sunnah-sunnah Nabi ya. Saya kira kita bisa membacanya di literasi yang kita punya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi seperti yang Ustaz Saiful Mila bilang tadi bahwa sunnah-sunnah di bulan Ramadan ini sangat banyak dan kita harus bertekad dan berusaha untuk melakukan sunnah-sunnah tersebut. Ya. Saya jadi teringat salah satu yang sunnah yang oleh Nabi dicontohkan ketika bulan Ramadan adalah kathratus shadaqah wa kathratul infaq. Ya, memperbanyak sedekah. Apalagi sekali lagi di musim yang ekonomi sedang anjlok seperti ini, maka siapa yang mampu hendaknya perbanyaklah untuk berinfak, perbanyaklah untuk sedekah. Banyak sekali saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, ada khabar, ya, ada hadis yang menceritakan bahwa Nabi itu sangat dermawan sekali. Ya, bahkan ketika ada orang yang meminta kepada Nabi, itu tidak mungkin Nabi menolaknya. Kalau hari itu Nabi tidak punya, akan ditangguhkan esok hari, gitu kan? Kemudian sampai begitu Nabi tidak pernah menolak orang yang meminta, luar biasa, sangat karam, sangat jud, jawad Nabi itu. Nah,
Kemudian ada hadis yang mengatakan wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Ya. Jadi dari sekian banyak perangai Nabi berupa kedermawanan itu, sifat kedermawanan Nabi akan sangat lebih nampak lagi ketika di bulan Ramadan. Bahkan dikisahkan karrihil mursalah. Seperti angin yang berhembus. Jadi tidak ada yang bisa menahan, sudahlah. Angin berhembus begitu ya. Ya, bahkan uniknya Nabi itu lam tajib alaihi zakatu qattu. Nabi menjadi wasilah untuk diwajibkan zakat, tapi tidak pernah zakat itu wajib atas Nabi. Kenapa? Karena tidak pernah memiliki harta yang bisa sampai kepada titik nisab, ya, titik di mana orang itu wajib untuk berzakat. Karena Nabi selalu bersedekah. Selalu bersedekah gitu, selalu mengeluarkan apa yang Nabi punya gitu. Jadi muter saja uangnya gitu, Nabi itu hartanya. Begitu kurang lebih. Semoga kami dan teman-teman semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Saya rasa sekian untuk episode kali ini tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan episode 3 kali ini tentang sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya rasa cukup. Syukran Ustaz. Dan jangan lupa stay tune di YouTube PPIDK Timur Tengah Afrika dan YouTube Hiwar_DM_TV dan juga Instagram @Ramadan_Festival @PMIK Mesir dan @Hiwar.dm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.